warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan soal 6.13. Saya Gian Saputra dengan ujung NIM 0073. Saya Azhara Putri Daviola dengan ujung NIM 0099. Baiklah, saya akan menjelaskan soal dan beberapa yang perlu diketahui dalam soal tersebut. Baiklah, mari kita sama-sama simak dulu soal contoh 6.13, yaitu Bu Khadijah membeli 12 buah donat untuk ketiga anaknya, yaitu Galih, Maryam, dan Fadil. Dengan berapa cara Bu Khadijah dapat mendistribusikan donat tersebut sedemikian sehingga Galih mendapat paling kurang 4 donat, Maryam mendapat paling kurang 2 donat, dan Fadil juga mendapat paling kurang 2 donat, tetapi tidak lebih dari 5 donat. Baiklah, di sini kita ketahui yaitu ada 12 buah donat untuk 3 orang anak. Jadi yang pertama, Galih mendapat paling kurang 4 donat, Maryam mendapat paling sedikit 2 donat, dan sedangkan Fadil mendapat paling sedikit 2 donat, tetapi tidak lebih dari 5 donat. Jadi yang ditanya adalah banyak cara mendistribusikan donat, di mana dengan cara manual kita ketahui bahwasanya seperti yang kita lihat dalam gambar ini, seperti Galih tadi kan Galih paling sedikit mendapat 4 donat. Nah, di sini langsung kita masukkan misalkan 4, dan sedangkan Maryam itu paling kurangnya atau paling sedikit itu 3 donat. Dan sedangkan Fadil itu tadi kita ketahui paling sedikit 2 donat, tetapi tidak lebih dari 5 donat. Makanya kita bikin angka maksimalnya, yaitu 5. Begitu juga seterusnya, seperti Galih mendapat 4 juga, Maryam mendapat 5, karena Maryam tadi itu paling sedikitnya 2. Jadi 2 ke atas itu boleh dikasih untuk si Maryam. Kemudian Fadil mendapat 3 donat, karena tadi kan dia di antara 2 donat sampai 5 donat saja, makanya dibikin angka 3 karena dia masih termasuk di antara 2 dan 5 donat. Kemudian seterusnya Galih mendapat 4, Maryam mendapat 6, dan Fadil mendapat 2. Seterusnya Galih mendapat 4, Maryam mendapat 4, dan Fadil mendapat 4. Di mana jika kita jumlahkan di semua kotak-kotak ataupun di semua donat yang kita berikan kepada Galih, Maryam, dan Fadil, jika dijumlahkan maka hasilnya akan menjadi 12 donat. Kemudian lanjut, yaitu Galih mendapat 5 donat, kemudian Maryam mendapat 2 donat, Fadil mendapat 5 donat. Jadi jumlahnya totalnya 12 donat. Kemudian di bawahnya Galih mendapat 5, Maryam mendapat 3, Fadil mendapat 4, dan seterusnya Galih mendapat 5, Maryam mendapat 5, Fadil mendapat 2. Galih mendapat 6, Maryam mendapat 2, Fadil mendapat 4. Galih mendapat 6, Maryam mendapat 3, Fadil mendapat 2. Galih mendapat 6, Maryam mendapat 4, Fadil mendapat 2. Galih mendapat 7, Maryam mendapat 2, kemudian Fadil mendapat 3. Dan Galih mendapat 7, Maryam mendapat 3, Fadil mendapat 2. Yang terakhir Galih mendapat 8, Maryam mendapat 2, Fadil mendapat 2. Jadi dari tabel ini maka kita ketahui bahwasanya Galih ini maksimalnya itu mendapat 8, karena di sini ketika kita jumlahkan semuanya akan mendapat hasil yang sama, yaitu 12. Tetapi sesuai aturan tadi, Maryam hanya mendapat paling kurang 2 donat saja. Tetapi kalau 2 ke atas berarti masih bisa diberikan kepada si Maryam. Dan yang ketiga yaitu si Fadil. Fadil itu paling kurang 2 donat, tetapi tidak boleh melebihi dari 5 donat. Jadi di sini dapat disimpulkan maka banyak cara mendistribusikan donat adalah 14 cara. Sekian akan dilanjutkan kepada rekan saya.
Baik, selanjutnya untuk cara yang kedua, yaitu yang pertama kita akan menentukan bentuk matematik distribusi untuk pembagian donat tersebut. Kita misalkan untuk 3 orang anak itu seperti kayak Gali, kita misalkan dengan C1, sedangkan untuk Maryam kita misalkan dengan C2, dan untuk Fadil kita misalkan dengan C3. Untuk model distribusi donat yang untuk Gali, yaitu C1 sama dengan X pangkat 4 tambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah dan seterusnya. Itu dimulai dari X pangkat 4 karena kita ketahui bahwasanya kan donat si Gali tadi paling kurang kan 4 buah donat, berarti kita memulainya dari X pangkat 4. Selanjutnya kalau untuk Maryam kan C2 sama dengan X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Berarti diketahui kan tadi diketahui bahwasanya kalau Maryam itu sekurang-kurangnya mendapat 2 donat. Baru kita mulai untuk membuat bentuk model matematikanya itu dari X pangkat 2. Dan selanjutnya untuk Fadil ini kan kita misalkan dengan C3. Berarti bentuk dari matematikanya untuk pembagian donat untuk si Fadil dimulai dari X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5. Karena tadi kan dibatasi nilainya, karena kan paling kurang untuk Fadil itu 2, tapi paling banyak untuk Fadil itu cuma 5 donat. Lalu kita cari banyak cara untuk keseluruhan mendistribusikan donat tersebut. Kita misalkan untuk banyak cara itu dengan PX, berarti PX-nya sama dengan X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 dan seterusnya, dikali dengan banyak donat dari si Maryam, yaitu X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Selanjutnya untuk bentuk matematika Fadil juga ditambahkan juga X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5. Baru kita untuk memudahkan X pangkat 4 kita keluarkan, berarti kan bentuk di dalamnya itu 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah titik-titik dan seterusnya. Dikali kita keluarkan juga untuk X pangkat 2-nya, berarti yang tinggalkan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah titik-titik dan seterusnya. Berarti untuk yang bentuk Fadil tadi kan X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5. Kan tadi nampak pola yang ini sama dengan yang pola dari untuk Gali dan Fadil kan sama, 1 ditambah X tambah X pangkat 2, berarti kan kalau dikalikan jadi kuadrat, berarti kan X pangkat 6, karena kenapa X pangkat 6? X pangkat 4 dikali X pangkat 2, berarti kan pangkat itu kan ditambah jadinya, berarti 4 ditambah 2 berarti X pangkat 6. Lalu 1 ditambah X tambah X kuadrat ditambah titik-titik, berarti dikalikan dengan ini, berarti 1 ditambah X tambah X kuadrat tambah titik-titik kuadrat. Lalu dikali dengan X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5. Maka didapatkan hasilnya, berarti hasilnya itu ini kan bentuk ini ada di deret Taylor. Deret Taylor berarti di deret Taylor bentuk dari 1 ditambah X tambah X kuadrat tambah titik-titik dikuadratkan ini bentuknya itu 1 dikurang X dipangkat min 2. Karena dia kan kuadrat di sini, berarti dia tuh di rumus Taylor tuh 1 dikurang X dipangkat min N. Berarti N-nya kan tadi diketahui 2. Maka untuk hasil yang ini X pangkat 6 dikali X pangkat 2 berarti kan 8. X pangkat 6 6 ditambah 3 kan 9, 6 ditambah 4 kan 10, 6 ditambah 5 kan 11. Maka kita salin lagi untuk X pangkat 8 ditambah X pangkat 9 ditambah X pangkat 10 tambah X pangkat 11. Karena kan yang ditanyakan sampai X pangkat 12, berarti kita kan cuma menuliskan untuk sampai X pangkat 11. Yang ini bentuk dari 1 kurang X pangkat min 2 ini kalau dibentukkan menjadi jumlahnya atau sigmanya, berarti sigma tak hingga dari N sama dengan 0, yaitu bentuknya 2 ditambah N dikurang 1 N. Berarti ini bentuk dari kombinasinya. Berarti kan tadi ini sebenarnya nilai K, berarti K-nya tadi didapatkan dari pangkatnya tadi, berarti 2 ditambah N dikurang 1.
Maka bentuk dari jumlah untuk mencari X pangkat 8-nya yaitu sigma tak hingga N sama dengan 0, N tambah 1N, X pangkat N tambah 8, tambah sigma tak hingga N sama dengan 0, N tambah 1N, X pangkat N tambah 9, tambah sigma N sama dengan 0, N tambah 1, N, X, N tambah 10, tambah sigma tak hingga N sama dengan 0, N tambah 1, N, X pangkat N tambah 11. Karena kan yang diketahui kan sampai 12, berarti kita untuk mencarinya itu sampai batas tertingginya, berarti kan di batas pangkat 11. Kalau kita misalkan ini 2, berarti kan udah melebihi dari jumlah donatnya, berarti ini kan ini sama dengan 1 semuanya. Kan yang ditanya tadi kan banyak cara, ini belum diketahui banyak caranya. Untuk mencari banyak cara itu kita gunakan namanya kombinasi. Maka kombinasi dari masing-masingnya itu, kenapa dia didapatkan 5 pangkat 4? Berarti kan itu kan tadi dari sini kita misalkan banyak yang untuk si Fadil ini kan yang paling apanya kan 5, berarti kita misalkan N-nya tuh dengan 4, berarti 4 ditambah 1, 4 tambah 1 kan 5, N-nya tadi 4, berarti 5, 4, 4, 3, 3, 2, dan 2, 1. Maka untuk mencari kombinasi kan sudah diajarkan sebelumnya, berarti kan N faktorial per N kurang 1 faktorial, berarti hasil dari 5, kombinasi 5, 4 yaitu 5, kombinasi 4, 3 yaitu 4, kombinasi 3 dan 2 yaitu 3, kombinasi 2 dan 1 yaitu 2. Maka jumlah dari 5 tambah 4 tambah 3 ditambah 2 sama dengan 14. Sekian. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf banyak kurangnya. Mohon maaf, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.